Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman. Balik lagi di channel saya, Dwi Laksono. Oke, di sini tuh ada permasalahan motor Beat, lagi-lagi Beat ya, yang kehabisan oli, lagi-lagi Beat. Jadi banyak banget ya di sini tuh motor yang nyeket gitu. Lagi-lagi Beat, lagi-lagi Beat. Jadi dia tuh kehabisan oli. Jadi nyeket ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas eh, kelanjutannya, tolong bantu like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten lebih. Pokoknya intinya buat para pemula ya yang pengen belajar di bidang otomotif, tolong, di sini tempatnya kita untuk saling sharing dan saling belajar ya teman-teman. Dan saya juga di sini masih banyak belajar lah, intinya dalam bidang otomotif itu masih banyak belajar, karena di otomotif itu ada lagi yang baru ya, ada lagi yang baru. Jadi pabrikan itu mengeluarkan sistem baru lagi, jadi kita itu harus banyak-banyak belajar ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Nah di sini tuh si Beat ini nggak bisa diselah, dia macet, macet. Oh. Padahal busi juga udah saya copot, busi udah saya copot ya teman-teman. Ini emang ini tuh pas saya bongkar, dikira CVT udah saya cek ya, dan pas dibongkar masih bagus, CVT masih oke, masih nggak ada kendala. Terus pas saya bongkar olinya itu dia nggak ada ya, dia sat olinya itu. Nah ini penyebabnya itu motor yang macet atau nyeket gitu kan, nggak bisa disela, nggak bisa disetater. Itu pasti dia itu kehabisan oli ya teman-teman, kehabisan oli, makanya jadi dia nyeket, jadi dia macet. Nah si pistonnya itu macet gitu kan, jadi makanya langsung motor itu langsung mati gitu. Nah kita bongkar aja dulu ya, kita bongkar aja dulu, ntar biar teman-teman tahu dalemannya kayak gimana motor yang nyeket itu ya, motor yang nyeket ini gitu, biar kalian tahu kerusakannya apa aja. Jadi jelas ya di sini tuh jelas, makanya saya mau bongkar dulu, lepas bodi motornya dari pisahin dari mesinnya ya teman-teman, agar pekerjaan kita itu sangat mudah. Karena kalau misalkan ditodong itu, dibenerin ditodong itu nggak bisa ya, jadi susah gitu. Jadi kita mempermudah pekerjaan ya, dilepas. Caranya ya kita pisahkan si bodi motor sama mesinnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Dan ini kebetulan udah saya kendorin semua, udah saya lepas soket-soketnya semua ya teman-teman. Jadi untuk tidak memperpanjang video, durasi video juga ya teman-teman, agar lebih cepat aja gitu kan. Intinya itu cara membenarkan motor ini tuh gimana, terus apa sih, apa nyeket itu apa. Nah ntar di sini tuh teman-teman tahu tahu sendiri bahasa motor nyeket itu gimana ya, karena kehabisan oli itu gimana. Di sini tuh teman-teman bisa tahu, makanya jangan di skip ya video ini. Tolong yang mau belajar gitu, yang mau belajar dalam bidang otomotif, khususnya para pemula, jangan di skip ya teman-teman. Di sini tuh kita saling belajar bareng, dan saya juga masih perlu banyak belajar ya, intinya. Jadi saya juga di sini itu tidak menggurui, tidak, kita itu saling belajar lah, karena kita berbagi ilmu itu sangat harus ya, harus ya, harus. Jadi mudah-mudahan aja ilmu saya itu bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Tuh.
Nah, kita pisahin si body sama mesinnya ya. Aduh, nyangkut nih teman-teman. Aduh. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Ini udah saya pisahin ya. Si bodinya itu sama mesinnya kita pisahin agar mempermudah pekerjaan kita juga gitu. Kalau kayak gini kan enak ya. Jadi kerjanya juga lebih leluasa gitu daripada nggak dilepas, jadinya susah ntarnya. Mana tadi obeng? Kita lepas semua covernya. Tuh. Sampai di headnya juga kering ya teman-teman. Di headnya juga kering, nggak ada oli tuh. Karena emang dia itu udah sat oli, jadi dipaksain terus. Aslinya itu kalau udah sat oli pasti motor temen itu ngerasa ada yang beda lah. Itu pasti bisa ngerasain kalau misalkan teman-teman ini juga apa namanya, kalau sat oli itu pasti bisa ngerasain lah, nggak mungkin enggak. Jadi motor tuh ngegerangsang atau cepet panas gitu kan, tapi bisa bisa dirasain. Makanya kalau kayak gitu itu pasti olinya itu habis. Makanya harus hati-hati di oli itu. Kita itu emang
penting teman-teman. Di motor itu oli itu penting karena buat melumasi bagian part motor yang di dalam ya. Kalau kita bongkar dari awal, jadi teman-teman tahu motor nyeket itu kayak gimana penyakitnya. Nih, kayak gini teman-teman ya. Nih, saya bongkar agar teman-teman tahu macetnya itu di piston. Dia nggak bisa gerak sama sekali. So, teman-teman lihat di sini juga ya, di sini di magnet saya giniin juga nggak bakal bisa, dia nggak bakal bisa muter. Emang karena si piston itu udah menyatu dengan boringannya. Terus sama biasanya sama stang seher dia udah menyatu pennya. Pen stang seher sama piston itu udah menyatu. Makanya lumayan susah buat nyopot si pen piston ini ya. Karena dia udah menyatu. Nah, kita bongkar dulu aja ya teman-teman agar teman-teman juga tahu ya. Gimana ini videonya kayaknya terlalu terang ya, kita geser aja. Nah, dari sini ya biar enak ya, dari sini. Nah, kayak gini. Oke, kita bongkar ya. Lihat di sini tuh kering semua ya teman-teman. Nah, tutup headnya juga nggak ada oli sama sekali. Ini kering loh teman-teman, ini kering. Makanya sampai ke sini dia nggak ada pelumas oli sama sekali. Mau gimana, mau motor bener pasti otomatis nyeket gitu. Soalnya oli itu melumasi dari belakang mesin, dari rengkes bawah, dia melumasi ke atas, ke blockhead, dan di piston juga dilumasi, cuman di dalam ya, nggak di luar. Kalau di luar pasti otomatis ngebul motornya tuh. Nah, dia tuh keluar dari lubang head dan melumasi semuanya ini, dari pelatuk, terus dari noken as, dari keteng gitu kan, semuanya intinya dilumasi dengan oli ya. Kalau misalkan oli nggak lancar dia nggak masuk ke depan, nggak masuk ke head, otomatis head kena. Nah, head kena mengakibatkan
head itu berisik, motor itu berisik, bisa tek 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 tek. Nah, motor itu berisik, pastinya berisik karena si pompa oli, jalur pompa oli ataupun jalur lubang pompa oli itu mampet. Bisa jadi meskipun oli ada gitu kan, nggak harus kehabisan oli gitu, nggak harus kesatan oli, oli ada tapi motor nyeket, bisa jadi teman-teman, bisa jadi karena apa, karena tersumbatnya aliran si pompa oli itu ya teman-teman. Kita bongkar dulu. Tuh ya teman-teman, tuh susah ini ngepotnya juga tuh, gila ya, karena dia itu emang udah ada apa, udah menyatu gitu, ngegencet si sehernya itu, memuai dan menimbulkan gesekan yang karena nggak ada olinya ya teman-teman. Jadi kita lepas dulu. Lumayan ya, dan melepasnya juga lumayan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, tuh kelihatan nggak, ini baretnya tuh luar biasa ya. Jadi boringannya itu kena. Nah ya kan, dan sehernya pun dia nggak bisa gerak teman-teman, tuh nggak bisa gerak. Ini kan harusnya gerak ya, bisa, harusnya gerak si pennya itu, dia nggak bisa, emang karena udah merekat di stang. Nah, dia dia merekat di stang si pen yang sebelah sini ya, kan ini ada pen ya, no, kan ada pennya, dia tuh merekat sama stang. Nah caranya nyopotnya gimana, ntar kita akalin ya, pakai baut ya, pakai baut berapa, 12 gitu, kita dorong sini. Intinya kita harus bisa ngelepas inilah, harus bisa ngelepas ini. Nah itu teman-teman. Nah jadi kerusakannya itu kayak gini, dia dia nggak bisa ke, ke atas ataupun ke bawah, dia nggak bisa tuh, tuh jadi gaceng begitunya. Cek Sunda nama gitu, iya teh ngaceng we gitu, aduh ayolah. Intinya gitu ya, bukan ini mah, bukan ke yang eh, berbahasa yang ini gitu kan. Jadi intinya mah dia tuh nggak bisa gerak lah, intinya nggak bisa gerak si piston tuh ya. Jadi makanya piston ini ya harus bisa dilepas gitu, karena emang kekurangan oli itu kayak gini teman-teman. Jadi si piston itu nggak bisa gerak, emang udah macet gitu. Nah buat teman-teman yang nggak tahu, yang nggak paham ya, dan di sini tuh kan kita belajar ya, intinya saling belajar gitu kan. Buat teman-teman, kendala motor nyeket itu ya adanya di sini, di piston. Piston itu nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, makanya nggak bisa diselah, nggak bisa di starter, diselah pun macet. Nah karena emang si pen piston dia nggak ada pergerakan, nggak ada celah gitu. Harusnya itu dia bisa apa, goyak apa namanya, nggak sepan kayak gini lah, nggak macet lah, intinya kayak gitu ya. Coba aja kalau misalkan teman-teman pasang pen piston ya di seher, pasti dia nggak macet gitu kan, jadi longgar gitu kan. Nah kalau ini tuh macet, emang macet, emang udah susah, harus diganti gitu kan. Nah cara menggantinya ya kita quarter, kita berarti kan kita naik overses ya teman, kita naik overses, ini overses standar, jadi kita naik di 25 ya. Nah kalau misalkan di 25 nggak bersih, nah
teman-teman naikin aja dulu, naikin lagi di angka 50 ya teman-teman. Nah, pasti itu bersih. Kalau misalkan di 25 bersih, lukanya dalam, di boringan itu lukanya dalam, tolong teman-teman itu jangan dipaksain. Kalau misalkan nggak bersih, tolong bilang aja ke tukang porternya, bersihkan aja. Jadi sampai bersih, di angka berapa naik OS-nya nggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan nggak bersih, nah otomatis motor pastinya ada akan masih ngebul gitu ya. Jadi nggak bersih gitu, masih ngebul. Makanya kita cari yang bersihnya aja, cari yang amannya intinya gitu kan. Kita quarter 25 kalau misalkan nggak bersih, ya kita taikin aja di angka 50 gitu kan. Kalau misalkan 50 nggak bersih juga, ya otomatis kita naikin di 75 gitu kan. Itu 75 dari standar ya, dari standar naik ke 75 itu udah lumayan gede dan pastinya itu bersih gitu kan. Lukanya juga nggak terlalu dalam gitu kan. Jadi gitu aja ya teman-teman. Intinya kerusakan motor, kehabisan oli terus nyeket. Intinya ini kayak gini teman-teman ya. Intinya kayak gini kerusakannya, saya bongkar dari awal gitu kan sampai akhir. Kerusakannya itu ada di piston gitu kan. Ada di piston yang macet, nggak bisa bergerak sama sekali gitu kan. Ya mudah-mudahan aja tips dari saya bermanfaat ya. Video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan aja ya, khususnya buat para teman-teman yang mau belajar mekanik. Mudah-mudahan bisa kesimak ya video video saya gitu. Terus di sini kita saling belajar, bukan menggurui ya teman-teman. Ampura ima ngomongnya rada belepotan ya karena emang saya pemula gitu kan. Oke teman-teman, gitu aja ya saran dari saya. Pokoknya di kendaraan itu oli itu lebih penting ya teman-teman ya. Nggak ada oli marketing, nggak ada. Intinya oli itu lebih penting. Oke buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.